Game online di kalangan anak kembali dipersoalkan. Baru-baru ini, pemerintah Kabupaten Mukomuko Bengkulu menyurati Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memblokir sejumlah game online di wilayahnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika masih mempertimbangkan surat Bupati Mukomuko terkait permohonan pemblokiran game online. Kominfo pada prinsipnya akan memproses dan mempertimbangkan semua permohonan pemblokiran yang kami terima sesuai dengan regulasi yang berlaku, kata staf khusus Menkominfo bidang digital dan sumber daya manusia Dedi Permadi, seperti dikutip cnnindonesia.com. Dampak game online pada mental dan pertumbuhan anak jadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawita menyebut, dari aspek industri, prinsip perlindungan anak sebuah produk termasuk game online diatur melalui Children's Rights and Business Principles yang didorong PBB. Rita Pranawita juga menegaskan kewajiban edukasi pihak orang tua untuk melindungi anak dari dampak game online. Memang ini ada dua hal, ada provider, kemudian edukasi untuk pengguna dan orang tua. Tetapi dalam konteks bisnis itu harus child right and business principle tadi, harus memiliki perspektif perlindungan anak. Kalau kemudian game itu berdampak buruk bagi anak, maka ini menjadi hal yang penting untuk ratingnya harus diperhatikan bahwa itu tidak diperkenankan untuk anak. Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko, Bustari Maler, membenarkan surat permohonan pemblokiran yang dilayangkan Bupati Mukomuko ke Menkominfo. Bupati telah menyampaikan surat permohonan untuk meminta Menkominfo melalui Direktorat Jenderal Informatika Kemkominfo memblokir game online di wilayah Kabupaten Mukomuko, kata Bustari Maler seperti dikutip kompas.com. Dampak negatif game online pada perkembangan mental sejumlah anak bertolak belakang dengan sisi positif perkembangan game online yang juga menjadi ajang prestasi bagi sebagian kalangan. Jumlah pengguna game online di tanah air terus tumbuh, terutama sejak pandemi dan belajar daring diterapkan. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Komunikasi dan Informatika diminta untuk memblokir situs dan aplikasi game online mulai dari PUBG hingga Free Fire. Permintaan ini disampaikan Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, lantaran dianggap memiliki dampak negatif pada anak. Sejauh mana dampak negatif game online ini kepada anak-anak? Dan adakah sisi positif yang bisa didapat anak-anak dari game online? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Rita Pranawati. Selamat malam Ibu Rita. Selamat malam Mbak Sofi. Serta Kepala Bidang Hukum dan Legalitas Asosiasi Video Games Indonesia AFGI Yudhistira Adi Pradana. Selamat malam Bung Yudhistira. Selamat malam Mbak Sofi. Saudara, saya harus beritahu sebelumnya kami sudah meminta Bupati Mukomuko dan juga Kepala Dinas Kominfo untuk bergabung dalam dialog ini, tapi sampai dengan saat ini tidak ada yang merespons. Jadi kita berbincang dengan Bu Rita dan Bung Yudhistira saja. Saya ke Bu Rita lebih dulu. Bu Rita, ini begini, ada polemik seperti ini. Apa respons KPAI yang saat ini dipandang oleh masyarakat penggerak terutama internet ya, ini tidak spesifik game, adalah bahwa ini jadi semacam resep yang selalu digunakan oleh pemerintah. Kalau ada yang bermasalah, blokir, alih-alih mencari solusi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan terkait misalkan untuk saat ini terkait game dan juga dampak negatifnya. Apa respons Bu Rita? Ya, pertama kalau terkait dengan apapun begitu ya, termasuk game online yang berdampak negatif pada anak, misalnya mengandung unsur kekerasan, unsur sadisme, unsur pornografi, maka kemudian KPAI memang atau memberikan pengaruh tidak baik begitu ya, misalnya secara kesehatan mental begitu ya, ini tentu harus dihindari untuk anak. Jadi proteksi terhadap anak tentu menjadi bagian yang penting dari penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk aktivitas anak sehari-hari. Ketika ada misalnya ini adalah game online, maka provider harus jelas mengatur perlindungan terhadap anak. Kalau di dalam PBB mengatur Child Right and Business Principle, jadi apapun bisnis yang menyangkut itu anak, maka dari perencanaan, produksi maupun sampai dengan usernya, penggunaannya, maka
itu harus aman untuk anak. Oke. Dari awal KPAI memang meminta seperti itu, termasuk di peraturan Kominfo tahun 2016, Mbak. Jadi rate-nya adalah untuk anak 18 ke bawah itu harus aman untuk anak. Gitu. Oke, jadi KPAI saat ini mendorong ada rating begitu ya, ada level-level yang mana untuk kelompok yang mana begitu Ya, disesuaikan rating. dengan usia ya? Ya, itu sebenarnya sudah kita perjuangkan sejak 2016 ya, Oke. kita mengatur itu, dan rating kita tidak berbasis ini, Mbak ya. Kalau ini anak ya, semua anak tetap tidak boleh mendapatkan sadisme, kekerasan dan seterusnya, karena itu berdampak pada anak gitu. Itu kan konvensi yang kita sepakati bahwa usia anak adalah 18 ke bawah. Tapi sejauh ini adakah penelitian sejauh mana game online ini memberikan dampak negatif kepada anak-anak, Bu Rita? Ya, kalau dampak negatif pertama nih ya, penggunaan anak-anak untuk bermain game online cukup tinggi. Kami survei tahun lalu. Kemudian juga penggunaan gawai internet secara umum itu di luar jam belajar, Mbak Sofi, itu yang lebih dari 5 jam. Itu 25% lebih. Dan ini menjadi catatan penting karena dampaknya secara kesehatan. Di selama pandemi aja nih contohnya ya, yang tidurnya besar panjang itu 60-70% anak SMP SMA, karena kan diantaranya adalah bermain game online itu. Tentu saya tidak menuduh satu-satunya adalah game online, tapi mereka mengatakan yang bermain game online kan ada perang-perang dan seterusnya, sadisme itu kita dapatkan. Dan laporan-laporan ke kita memang kan ada beberapa kasus yang kemudian secara kesehatan mental terganggu, kemudian secara fisik ya, terutama karena kan kemudian tidak beraktivitas secara normal gitu ya, lebih banyak duduk dan bermain. Oke. Bu Rita, begini, ini kan sebenarnya kasusnya kan hampir sama dengan penggunaan internet secara keseluruhan begitu. Ada yang memilih game online, ada yang memilih berkutat di Facebook, ada yang memilih apa macam-macam lah. Orang-orang anak-anak sudah mulai adiksi terhadap sesuatu yang ada kaitannya dengan internet itu banyak jenisnya begitu. Ya. Tapi apakah ini betul-betul kalau ada dampak negatifnya terhadap anak-anak itu apakah salahnya game online atau sebenarnya ini bentuk kesalahan dari misalkan orang tua yang tidak bisa memantau anaknya, lingkungan pendidik yang tidak mampu mengajak anak-anak untuk lepas dari gadget, sokongan dari pemerintah yang kurang untuk anak-anak bisa belajar atau bisa mengerti bagaimana cara menggunakan gawai dengan baik dan benar. Menurut Ibu seperti apa? Ya, tentu prinsip dasarnya adalah tanggung jawab korporasi, Mbak, untuk memastikan bahwa anak-anak kemudian tidak bermain game online yang mengandung unsur-unsur tadi berdampak negatif pada anak. Jadi misalnya pengaturannya jelas, yang boleh masuk itu siapa. Nah, itu kan menjadi penting. Kemudian itu kan berarti korporasi memiliki perlindungan terhadap anak gitu. Jadi bagian itu tentu tidak bisa ditinggalkan karena kan korporasi juga ikut membesarkan anak-anak di Indonesia begitu ya, apalagi tadi jumlahnya sangat besar. Nah, kalau dari aspek orang tua ya kita tentu melakukan literasi digital. Tetapi saya pikir pemerintah juga melakukan regulasi, membuat regulasi-regulasi yang pas agar kemudian pengaturan game online dengan pengguna anak ini kan menjadi harus diperhatikan gitu. Jadi korporasi ikut bertanggung jawab, edukasi juga bermain, tapi saya kira semuanya bertanggung jawab ya. Korporasi menyiapkan memang kalau dia akan dipakai anak aman apa tidak. Kalau tidak berarti ya sudah dewasa gitu. Jauh lebih aman. Korporasi ini artinya produsen gamenya ya. Betul. Bung Yudhistira, apa respons Anda soal permintaan pemblokiran game online ini? Respon saya adalah saya memandang hal tersebut sebagai tindakan yang sah-sah saja karena Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Dalam hal ini saya memandang masyarakat Indonesia memiliki hak untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana memang diatur dalam peraturan Kominfo nomor 5 tahun 2020 tersebut. Sehingga bagi saya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat adalah ciri dari bangsa yang maju. Itu adalah hal yang sah-sah saja, dan menurut saya terkait dengan implikasinya terhadap masyarakat, lagi-lagi kita mengetahui bahwa game online ini saat ini sudah menjadi perhatian di Indonesia. Karena seperti dua sisi mata uang, ada suatu keuntungan, ada juga hal-hal yang perlu disesuaikan terkait dengan pengimplementasian dan besarnya fenomena game online di Indonesia. Terkait dengan perlindungan anak, menurut saya itu adalah tugas kita bersama, karena secara skema sendiri, hukum perlindungan anak tersebut memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dari dimensi keluarga, masyarakat, serta negara. Sehingga menurut saya ini merupakan membutuhkan
membutuhkan suatu upaya bersama bagi kita untuk sama-sama mendorong ekosistem ini lebih maju, dan kemudian juga kita mencoba untuk mencari solusinya yang bisa membuat ekosistem ini bisa lebih berkembang lagi untuk Indonesia. Oke, tapi begini, ini kan tadi yang salah satu yang memang dipermasalahkan adalah bahwa kadang-kadang rating untuk game itu sering blur begitu. Entah itu untuk dewasa harusnya dimainkan oleh anak-anak, terutama yang seperti itu. Apa yang bisa Anda sampaikan bahwa betul memang ada dampak ketika game yang tidak sesuai dengan peruntukan usia itu akan betul-betul berdampak pada kesehatan mental anak-anak yang memainkannya? Menurut tanggapan saya terkait dengan hal tersebut sebetulnya perlu dielaborasi lebih jauh, karena sebetulnya beberapa game yang dapat diakses secara online tersebut justru memiliki tingkat kesulitan yang beragam, sehingga saya berpikir bahwa tidak semua game itu sebenarnya kompatibel untuk anak-anak usia yang masih kecil. Karena jangankan untuk memainkan game-game tersebut, mereka untuk login aja terkadang itu sangat sulit. Untuk membuat suatu profile saja lebih sulit gitu, karena mereka harus memasukkan data-data dan itu ada tingkat kompleksitas tertentu yang mana menjadi barrier secara alami bagi anak-anak untuk bisa mengakses game online tersebut. Sehingga suatu pandangan yang menganggap bahwa adanya suatu dampak negatif terhadap pengguna atau anak-anak yang memainkan game online itu perlu elaborasi lebih jauh. Oke, tapi kalau soal kecanduan, misalkan menggunakan gadget untuk bermain game, apa yang bisa Anda sampaikan? Terkait dengan kecanduan, menurut saya itu kontrolnya agak sulit jika dibebankan kepada pemerintah atau kepada korporasi. Namun di sini kan kita juga melihat skema hukum di Indonesia itu ada tanggung jawab dari orang-orang yang terdekat dari anak-anak, dan dalam hal ini adalah keluarganya. Sehingga menurut pandangan saya, kita memang dari pihak keluarga, termasuk juga dari pihak negara melalui asosiasi game yang ada di Indonesia, serta juga termasuk salah satunya adalah dari game publisher itu sendiri, harus bersama-sama bisa melakukan suatu upaya untuk mencegah hal-hal tersebut agar terjadi. Gitu. Karena terkait dengan kecanduan ini kan sifatnya sangat-sangat personal, dan kecanduan itu banyak sekali variabel yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kecanduan. Bisa jadi karena banyak hal di luar, hal-hal eksternal di luar pengetahuan kita yang mungkin berasal dari orang-orang terdekatnya, sehingga membuat dia merasa lebih nyaman di dunia game online daripada di dunia nyata. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya akan tanya nanti kepada Bu Rita apa tanggapannya ketika ada yang meminta game online ini diblokir, tapi di sisi lain pemerintah malah sudah mengkategorikan ini sebagai e-sport dan dipertandingkan, bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Akan dijawab Bu Rita sesaat lagi. Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.